Langsung aja praktek kita ya. Ini kalau kalian geser-geser, ini bakalan meliuk-liuk berdasarkan porsinya gitu. Oke, check 1 2 3 and ya, welcome back to Coders Rebutan ya. Oke, langsung saja. Saya orangnya nggak mau basa-basi ya. Jadi kita kali ini akan bahas tentang Bezier Curve, tentang line renderer, yang gimana caranya line renderer itu bisa meliuk-liuk, melingkar-lingkar seperti yang biasanya kita lihat kayak toolpen di Photoshop kayak gitu ya. Jadi biar nggak kaku gitu. Kita akan mulai aja, tapi kita hapus aja ya ini ya. Kita mulai dari awal aja ya. Oke, misal ini sample scene kosongan gitu. Kalian mau bikin satu efek line. Nah, kalau kalian mau pakai efek line kayak gini, dia bakalan kaku gitu, sesuai poin yang sudah diberikan di line renderer waktu awal. Misal ini size-nya 2 gitu. Pasti ada poinnya, poin di 0,000 sama 00 Z-nya 1. Ini. Kalau mau dikasih 3 poin, ya bisa kayak gini. Nah, makin panjang tuh dia. Atau mungkin sebelah sini. Nah, dia akan pakai garis lurus berdasarkan poin-poinnya yang udah diberikan di awal. Nah, tapi kalau misal kita mau lainnya ini agak melengkung gitu, gimana caranya? Nah, itu sebenarnya ada rumus matematikanya cuy ya. Rumus matematikanya itu pakai pakai Bezier Curve. Bukan Bezier, sorry. Oh, matematika aku jelek ya. Just information. Jadi kalau misal bahas rumus-rumus gini, aku nggak paham, aku nggak bisa. Kalau ditanya apa itu Bezier Curve, aku aja baru tahu waktu ada persoalan gitu. Ya kayak gini rumus-rumusnya ini ya. Jadi aku tuh punya case yang dimana mengharuskan ada poin dimana poin 1, 2, 3, 4 itu kayak punya curve-nya gitu loh. Nyambungnya itu nggak kaku gitu, biar lebih bagus gitu. Nah, perhitungannya itu pakai kayak gini ya. Aku lihat tutorial di video ini ya. Ini videonya Automatic Line Smooth with Bezier Curves. Kalian bisa searching video ini, saya taruh linknya di bawah. Ini tutorialnya bagus. Tapi waktu running itu dia itu kayak bikin script yang di generate gitu. Jadi scriptnya itu bakalan kayak gini. Nah, bakalan kayak gini. Ada inspektornya. Di inspektor dia pakai Unity Editor gitu. Jadi waktu di Unity Editor kita bisa ngasihkan parameternya, kemudian di generate, kemudian langsung dimainkan kayak gitu. Tapi nggak bisa secara real time update gitu. Harus di generate terus. Nah, karena kan saya butuhnya itu update ya, saya mempelajari codingannya di sini dan akhirnya bisa menggunakan update ini. Ya, saya bikin script base-nya ya tetap dari tutorial ini gitu. Kalau kalian mau lihat tutorialnya yang asli kayak gimana, silakan. Nah, aku juga nyediain nanti codingan yang ini. Ya, Bezier Curve ini itu kayak rumus matematika yang untuk menghitung semua lingkaran ini. Jadi untuk menghitung curve-nya itu harus diketahui 4 titik dulu. Jadi ada start, ada end, ada bantuan ini ya, bantuan ini. Misalkan poin yang ini, poin yang sini ke sini gitu. Kita harus ngitung kan, hitungnya. Jadi ini tuh start, ini tuh yang start, ini tuh yang end gitu. Jadi ada posisi yang start ini, posisi awalnya mana buat ngitung ini lengkungan ini ya. Jadi lengkungannya itu dihitung 1, 2, 3 kayak gitu. Kalau ada 4 poin ini berarti yang dihitung 3 segmen ini. Balik lagi yang 4 poin. Nah, poin startnya yang awal itu ini, terus kemudian poin bantuannya yang start tangan. Nah, ini yang poin kedua itu ini yang hijau itu. Kemudian
yang ketiga ini end tangan, ini yang sini. Oke. Kemudian yang terakhir next position itu ini next positionnya. Jadi setiap Bezier curve itu punya subdivision. Kalau misal ini di setting ya, di video ini di setting 24. Jadi di satu bagian ini bakalan dibagi jadi 24 titik gitu. Nah, fungsi-fungsinya itu juga kayak gini. Ini get segment. Nah, get segment ini yang rumus matematikanya yang ada di Wikipedia gitu. Yang ada di video ini juga, yang saya tiru juga kayak gitu. Jadi di rumus ini ya, rumus ini nanti di-convert sama dia, siapa sih namanya ini, Liam, di-convert sama Liam ini. Terus kemudian saya copy, saya taruh di sini. Kayak gitu. Fungsinya kayak gini. Untuk menghitung segmennya, menghitung titik kecil-kecil satu-satunya ini. Nah, itu fungsinya yang ini. Kemudian untuk get segment all ini get segment all ya. Di semuanya ini langsung dikalkulasi itu pakai fungsi yang ini. Kayak gitu. Nah, ini subdivision ini parameter untuk membagi. Kalau misal ini kan 24 gitu. Kalau misal kita ganti jadi 10, bakalan ini dibagi jadi 10 doang, 10 poin doang. Kayak gitu. Di sini bakalan looping sesuai time-nya. Time ini tuh kayak apa ya? Bagiannya itu loh. Jadi kalau misal ini 24 berarti 1/24, 2/24, lanjut 3/24 gitu. Nanti di time-nya ini. Kemudian dihitunglah segmennya tadi. Nah, akhirnya segmennya tadi bakalan nge-return vektor 3 yang isinya titik-titik ini. Nah, itu untuk penjelasan si kelas ini ya, Bezier curve ya. Nah, setelah ada kelas tadi buat ngitung tadi, kemudian ada smooth length. Nah, smooth length ini jaraknya ini. Jadi jarak ada jadi jarak antara poin sama bantuan sudut tadi. Bantuan sudut tadi itu ada jaraknya. Nah, jaraknya itu diatur sama ini smooth length. Nah, semakin panjang smooth length-nya, berarti curve-nya ini bakalan semakin round gitu. Kalau smooth length-nya makin kecil, maka lengkungannya ini bakalan semakin runcing kayak gitu. Kemudian ada smoothing section. Nah, ini section ini yang kecil-kecil ini jumlahnya ada berapa. Kalau semakin banyak ya berarti semakin rapat, semakin kelihatan curve gitu. Kalau sedikit gitu, kalau cuma satu nggak mungkin ya. Kalau cuma satu ya pasti gini doang, lurus. Kalau 5 ya mungkin agak patah-patah gitu ya. Nah, kemudian aku mau jelasin fungsi yang pertama. Ini fungsi start, di define dulu line-nya, get komponen tentu. Kemudian dicek kalau misal transform point-nya lebih dari 1 maka dijalankan fungsinya gitu. Nah, fungsinya ini untuk mendeklarasi semuanya, mendeklarasi curve-nya ada berapa, poinnya ada berapa gitu. Kemudian di poinnya itu diisi apa gitu di sini. Oke, kemudian lanjut ke for. Nah, ini untuk konstruktornya, konstruktor si Bezier curve. Jadi nanti di looping lagi. Setelah nge-assign point, kita nge-assign curve-nya. Ya, ini bisa ditaruh di sini sih, cuman ya tak pisahin sebenarnya. Ya bolehlah kalau kalian mau ngedit, terserah, silakan. Oke, lanjut ke line position count. Nah, line position count ini kalau di video tutorial ini line-nya kan cuman 4 poin nih. Nah, ini kalau saya rubah line-nya itu sesuai dikali sama segmennya. Misal kalau segmennya 10 per line ini, berarti kalau 4 poin itu berarti isinya dikali 10 jadi 30, bukan 40 ya, 30. Kenapa 30? Karena yang dihitung itu jarak antara poinnya. Kalau 4 poin jaraknya ini ada 3. Oke. Jadi ini jarak poin 1 ke 2 10, 2 ke 3 10, 3 ke 4 10. Jadi 10
10 jadi 30 seperti itu. Oke, untuk kalkulasinya itu diupdate of course biar real time gitu. Jadi kalau misal kalian geser-geser poinnya, dia akan bakalan ngikutin secara langsung gitu, secara real time. Oke, di update ini ada fungsinya buat nge-assign lagi ya, nge-assign poinnya tadi. Jadi nggak cukup buat satu gitu, biar soalnya kemarin tuh error ya saya bikin ya. Error kalau nggak di-assign di update bakalan susah cuy, bakalan nggak update gitu. Harus di-assign di update. Kalau kita nggak assign di start, hasilnya bakalan ya tetap nggak bisa gitu. Harus ada ini assign-nya ini sih, karena harus ada jumlahnya dulu, jumlahnya poinnya ini, karena dia bentuknya array gitu. Dia harus tahu exactnya array-nya, length-nya berapa. Kemudian lanjut untuk calculation segment. Nah ini langsung saya for si curve-nya, kemudian calculated segment. Ini tak kasih -1 karena ya yang dihitung itu cuman 1, 2, 3 gitu. Poin yang keempat kan nggak ada poin lagi kelima gitu. Itu udah poin terakhir, jadi nggak perlu dikalkulasi kayak gitu. Jadi udah calculate segment. Di calculate segment ini, nah ini yang di-assign nih semuanya. Ini di rumus-rumusnya ini juga. Tapi kalau dibaca di sini ya, ini last direction sama next direction. Direction itu dihasilkan ini kan minus ya. Pernah baca input apa XY kan ya, horizontal dan vertikal. Nah biasanya inputan itu pakai vektor 2 kan ya. Vektor 2 itu biasanya value-nya dari XY itu cuma 01, 01. Nah, itu hampir sama kayak gini direction. Nah, itu di sini di last direction, ini misalnya sebagai contoh, ada posisi yang pertama, posisi awal, kemudian dikurangi last position. Berarti posisi awal dikurangi posisi yang sebelumnya gitu. Kalau misal di contohnya kayak gini, nah posisi ini dikurangi sama posisi ini, jadi nanti hasilnya ada minusnya ya. Penjabarannya itu X-nya dikurangi, Y-nya dikurangi, Z-nya dikurangi gitu. Ini misal poin 1, ini poin 2 gitu ya. Berarti nanti X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2 kayak gitu. Nah, hasilnya itu nanti setelah dikalkulasi, setelah dikurangi, nanti di normalize. Nah, normalize ini yang bikin nanti itu hasilnya antara 0 sampai 1 itu doang di X, Y, Z-nya. Nah setelah udah dikalkulasi di normalize itu jadi direction itu kayak arah. Nah arah, misalkan kita buat kalkulasi poin yang di sini, kita harus tahu last direction itu dari poin sebelumnya ke poin yang ini, straight sini ke sana garisnya set. Ini direction pertama, kemudian direction yang kedua ke sini. Seperti itu. Nah, setelah directionnya udah terhitung, nah ini baru nih ada penjumlahan dari direction dan dikalikan sama smoothing length kayak gitu. Nah, ini rumusnya bisa kalian pakai untuk penjelasan secara detail, bisa cari tahu sendiri tentang matematika. Saya nggak terlalu paham tentang matematika gitu ya. So lanjut aja langsung. Kemudian set first. Nah di set first ini kan di poin pertama itu nggak punya last direction, nggak punya poin sebelumnya gitu, poin yang pertama ini. Jadi ada eksklusivitas untuk poin yang pertama gitu. Nah last directionnya ini yang perlu diganti gitu. Start tangannya ya, N-nya tadi kalau di sini kita lihat ini kan N tangan itu ID-nya 2 poin, ID 2. Nah ini yang diganti. Oke, ini untuk poin yang pertama tadi, karena dia nggak punya poin sebelumnya, harus diganti dulu. Nah setelah diganti, kita baru draw segmennya, garisnya di draw. Nah, caranya gimana? Ini saya pakai all point ya, jadi dibuat
variabel dulu buat nampungin semuanya gitu. Setelah dibuat variabelnya, nah kita for gitu. Setelah di for lagi buat segmennya. Nah, segmennya ini tinggal get segment gitu di curve-nya. Langsung sudah ada vektornya, kemudian dimasukkan di all point, kemudian setelah dimasukkan di all point gini, langsung dimasukkan ke line tadi, line renderer. Oke, seperti itu. Langsung aja praktek kita ya. Oke, misal kita punya objek poin 1. Ini poin 1 tak kasih coba 00. Oke, kemudian aku punya lagi poin 2. Ya, BTW caranya duplikat itu Ctrl D ya. Kalau ada yang nggak tahu. Ctrl D gitu, duplikat di Unity ini. Oke, poin 3, kemudian Ctrl D lagi poin 4. Oke. Misal poin 2-nya tak taruh ke sini. Poin 3-nya tak taruh ke sini. Poin 4-nya tak taruh ke sini. Nah, ke atas dikit. Kalau kita lihat kan gini, tek. Nah, sekarang di line-nya, ya kita kan tadi bikin baru ya. Nah, kalau bikin line render, saya sarankan posisinya itu 0. Oke. Setelah itu pakai workspace. Kenapa kok pakai workspace? Karena biar gak mengacu, biar gak bingung nanti buat acuannya. Karena kan ini poinnya itu di berbagai macam gitu. Kalau masuk ke kasusnya ke game nanti, misalkan poinnya ini masuk ke dalam parentnya game objek yang lain. Nah itu yang jadi masalah gitu. Mending pakai workspace aja. Kalau nggak dicentang ini dia bakalan pakai local space, dan kalau pakai local space kalkulasinya itu jadi beda gitu. Ya aku nyaranin ini aja. Untuk some case bisa pakai lokal gitu. Tapi untuk yang case saya ini pakai workspace aja. Nah, ini setelah saya centang line renderernya, tinggal di attach script saya, script line smooth. Oke, tinggal drag and drop. Oke, bisa langsung dilihat di sini ada transform point. Oke, kita masukkan poin-poin yang tadi ke dalam sini. Caranya kita kunci dulu ya, biar enggak kemana-mana. Aku select semuanya poin, kemudian aku drag masuk ke transform point. Nah, sudah. Ini ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Dia langsung masuk ke line smoother. Nah, setelah ini kalau misal kita play, dia bakalan ngikutin ke poin yang tadi. Tuh. Bengkok nggak jelas kan? Ya. Tapi ini real time cuy, real time. Nah, 1, 2, 3. Mantap kan? Ini kalau kalian geser-geser, ini bakalan meliuk-liuk berdasarkan porsinya gitu. Smooth. Nah, ini kenapa kayak gini? Karena ini tangannya, apa ya? Garis bantunya ini kepanjangan cuy. 0,5 yang tak pakai ya. Ini tuh bisa diganti dikecilin gitu. Oh, kecilin bisa kayak gitu. 0,2, oke lumayan gitu. Atau mau langsung digeser gini bisa. Tuh ya. Nah, smoothing section ini juga bisa diganti, cuman nggak bisa real time. Setelah di start itu langsung semuanya gini. Jadi mungkin perlu update lagi ya. Lain kali mungkin kalau aku ada waktu tak update lagi nih. Cuma untuk pengenalan kayak gini. Jadi yang bisa digunakan real time untuk smoothing length-nya yang diganti kayak gitu. Dan juga poinnya kalian geser kemanapun dia bakalan ngikut gitu ya. Kalau misal kalian punya game gitu, game yang garis yang harus ngikutin, dan ngikutinnya itu kayak perlu meliuk-liuk gitu, nggak melulu cuma garis lurus, bisa pakai script line smoother ini. Begitu aja. Silakan cek linknya di deskripsi kalau mau. Aku mungkin nyediain di sana GitHub sama Unity package gitu. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komen, jangan sungkan. Atau mau bikin tutorial apa lagi gitu, silakan request gitu, nggak masalah. Oke, terima kasih sudah menonton. See you in next video. Bye.